Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Surgakan Alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Triad Adi Yuwono, SSI MSI. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN 0625128501. Latar belakang pendidikan saya S1 Fisika, lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan S2 dan lulus pada tahun 2014. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah terkait dengan fisika lingkungan. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT bidang pengajaran dalam mata kuliah energi terbarukan. Di antara yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang pertama terkait dengan identitas mata kuliah. Nama mata kuliah energi terbarukan, jumlah SKS 2, yaitu 2 SKS tatap muka keseluruhannya, tidak ada praktikum. Kemudian untuk kode mata kuliah STT 3641B. Mata kuliah ini bisa diambil pada semester 6 atau semester genap. Sifat mata kuliah adalah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah energi terbarukan membahas tentang energi-energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti energi biomasa, bioetanol, biodiesel, biogas, energi panas bumi, energi air, energi angin, dan energi surya. Mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini diharapkan dapat memiliki kesadaran akan lingkungan dan menerapkan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bisa dilaksanakan secara luring maupun daring. Kajian pada mata kuliah ini meliputi definisi energi terbarukan, klasifikasi sumber-sumber dan pemakaian energi terbarukan, kemudian energi biomasa, energi bioetanol, energi biodiesel, energi biogas, kemudian potensi energi panas bumi, potensi energi air, potensi energi angin, dan potensi energi surya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian, yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi teknik pertanian dan biosistem yang memperhatikan dan menerapkan nilai sains sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. Kemudian yang ketiga, mampu memahami, mengetahui, dan menjelaskan tentang potensi energi terbarukan yang ada di lingkungan sekitarnya. Materi yang diberikan pada mata kuliah ini, pada pertemuan pertama adalah kontrak pembelajaran dan pengenalan tentang energi terbarukan. Kemudian pada pertemuan kedua, klasifikasi, sumber-sumber, dan pemakaian energi. Pada pertemuan ketiga, energi terbarukan di Indonesia. Pada pertemuan keempat, teknologi konversi energi. Pada pertemuan kelima, energi biomasa. Pada pertemuan keenam, energi bioetanol. Pada pertemuan ketujuh, energi biodiesel. Kemudian pada pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Selanjutnya, materi yang diberikan adalah pada pertemuan ke-9, yaitu biogas. Pada pertemuan 10, potensi energi panas bumi. Pada pertemuan 11, potensi energi air. Pada pertemuan 12, potensi energi angin. Pada pertemuan 13, potensi energi surya. Pada pertemuan 14-15, penerapan energi terbarukan untuk pengembangan wilayah. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah delivery, yaitu dengan kami memberikan ceramah dan simulasi kepada para mahasiswa. Kemudian yang kedua, interaksi,
yaitu dengan melakukan diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, assessment, yaitu pemberian tugas, penilaian UTS dan juga UAS. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, tugas sebesar 30%, kemudian ujian tengah semester sebesar 35%, ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk selanjutnya, contoh perkuliahan bisa dilihat pada rekaman video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, masih semangat pagi hari ini? Masih. Ya, alhamdulillah semangat semua. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu terkait dengan energi terbarukan. Nah, ada yang masih ingat apa itu energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui? Ya, itu apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat? Ya. Izin menjawab, energi terbarukan yaitu energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan pernah habis walaupun sudah dipakai secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Wulan atas jawabannya. Ya, itulah ya. Jadi energi terbarukan itu adalah energi yang bisa dipakai terus-menerus atau tidak akan habis walaupun dipakai dalam jangka waktu lama. Jadi dia itu akan tetap ada energi terbarukan itu. Nah, misalnya yang akan kita bahas hari ini itu adalah potensi energi surya atau energi matahari, di mana energi ini adalah termasuk energi yang terbarukan, yang bisa diperbaharui dan tidak habis walaupun dipakai terus-menerus. Ya, berbeda dengan energi fosil yang suatu saat itu ketika kita pakai terus-menerus dia itu akan habis. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan energi surya ini atau energi matahari. Nah, jadi pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan energi fosil ini saat ini sudah mulai banyak dikembangkan. Karena memang kita mengetahui ya bahwa energi fosil itu suatu saat akan habis. Nah, maka perlu kita cari energi alternatif yang mana nanti bisa menggantikan energi fosil. Nah, di antara energi alternatif ini itu adalah energi matahari atau energi surya. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, jadi jumlahnya itu sangat banyak, sangat melimpah, energi matahari ini juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Nah, Indonesia berada di garis khatulistiwa, di mana sinar matahari itu melimpah melewati Indonesia. Sehingga pemanfaatan energi matahari untuk sebagai sumber energi itu sangat potensial di Indonesia ini. Di dalam kita memanfaatkan energi matahari, kita akan menggunakan solar cell. Nah, solar cell itu adalah alat ya yang bisa merubah energi cahaya matahari, kemudian akan dirubah menjadi energi listrik. Beberapa hal yang mempengaruhi performansi dari solar cell, diantaranya itu adalah bahan pembuatannya. Kemudian resistensi beban, nah ini beban yang digunakan banyak atau sedikit, itu akan berpengaruh terhadap performansi dari solar cell. Kemudian intensitas cahaya matahari, apakah intensitasnya itu tinggi ataukah intensitasnya rendah. Ketika intensitasnya tinggi, ya solar cell itu akan menghasilkan energi listrik yang lebih baik. Kemudian suhu atau temperatur, ini juga berpengaruh terhadap performansi dari solar cell. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara kerja dari sel surya atau solar cell ini. Yang pertama, sinar matahari itu akan mengenai bagian dari sel surya ya. Nah, ini ada contoh sel surya. Nah, ini jadi nanti sinar matahari
mengenai ini ya. Kemudian energi cahaya itu akan diserap oleh bahan semikonduktor yang ada di sel surya itu. Sel surya biasanya terbuat dari silikon. Ketika foton mengenai silikon, jadi cahaya matahari itu terdiri dari foton. Nah, kemudian foton itu mengenai silikon, maka energinya itu membuat elektron di dalam silikon itu menjadi bergerak. Ya, jadi ketika sinar matahari itu mengenai sel surya, nah maka nanti ya elektron di dalam sel surya itu akan bergerak. Selanjutnya, elektron mengalir membentuk arus listrik. Karena adanya pergerakan elektron, maka nanti akan timbul arus listrik. Nah, arus listrik itulah yang kemudian kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, pemanfaatan sumber energi listrik ini bisa digunakan secara langsung atau juga bisa disimpan di dalam baterai. Nah, ini contohnya ya. Ini ada sel surya. Nah, misalkan di luar ruangan ya kita kenakan energi matahari ya, maka nanti kita bisa memanfaatkan secara langsung ya, misalkan ya di sini di luar ruangan ya, kemudian sel suryanya terkena cahaya matahari, maka nanti akan dirubah menjadi energi listrik cahaya matahari itu, kemudian kita bisa langsung menggunakan misalnya untuk ngecas HP ya. Ya, misalkan ini. Kita gunakan untuk langsung ngecas HP itu bisa. Nah, ini misal kita berada di luar ruangan yang panas. Atau bisa juga kita simpan ya dalam baterai. Nah, ini ada baterai ya. Ini bisa menyimpan energi matahari. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian setelah itu misalnya ya pada malam hari kita membutuhkan untuk pencahayaan lampu, nah dari baterai inilah kemudian kita bisa memanfaatkan lampunya pada malam hari. Nah, misal ini sudah kita cas ya menggunakan sel surya. Nah, kemudian malam harinya kita membutuhkan lampu. Nah, ini bisa kita nyalakan. Nah, ini ya, ini contoh pemanfaatan dari sel surya. Jadi, misalnya kita suatu saat ya mati lampu, nah kita bisa memanfaatkan energi surya ini sebagai sumber energi listrik. Nah, ini sebagai energi alternatif. Ini bisa kita gunakan untuk ngecas HP ya, kita gunakan untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga ya kita memanfaatkan sel surya ini yang sudah disimpan ya, kemudian ketika daya baterainya besar itu bisa juga digunakan untuk menyalakan televisi, kipas angin. Nah, tetapi kita membutuhkan inverter ya untuk merubah arus DC menjadi arus AC. Nah, itu bisa ya. Ya, jadi matahari ya, kemudian mengenai sel surya, selanjutnya nanti elektron di sel surya itu akan bergerak karena terkena foton dari sinar matahari. Kemudian elektron yang bergerak itu akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik itulah yang kita gunakan untuk memanfaatkan ya energi itu sebagai charger ya, sebagai kita memanfaatkan energi listrik itu sebagai tempat ya untuk kita ngecas HP, kemudian kita menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, ini diantara pemanfaatan energi matahari, yaitu kita menggunakan energi matahari itu di atas atap sel suryanya. Kita taruh di atas atap, nah kemudian nanti akan menghasilkan listrik. Nah, setelah itu kita salurkan ke rumah kita, ya kita manfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Selanjutnya, rangkaian solar cell. Solar cell
dapat dirangkai baik secara seri maupun secara paralel. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan daya yang lebih besar. Nah, itu nanti akan bisa kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Nah, ini solar cell yang digabungkan ya menjadi beberapa ya, itu disebut sebagai panel surya. Ya, jadi solar cell itu bentuknya kecil, nah ketika digabungkan menjadi banyak itu menjadi panel surya. Nah, panel surya ini bisa digunakan pada atap rumah kita. Nah, panel surya digunakan sebagai sumber listrik untuk konsumsi perumahan ya, atau rumah-rumah yang memang membutuhkan energi listrik. Nah, ini dayanya akan lebih besar ya dibandingkan dengan contoh yang saya bawa ini. Nah, ini contoh dari pemasangan panel surya di atap. Nah, ini panel surya ya, itu dijejer, nah kemudian dipasang di atap. Ini akan menghasilkan daya yang lebih besar. Nah, tipe panel surya atap itu ada dua. Yang pertama adalah on-grid yang terhubung dengan jaringan PLN, kemudian ada off-grid yang dia bersifat mandiri, jadi tidak terhubung dengan listrik PLN. Nah, masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada sistem off-grid ini dia tidak nyambung ya kepada listrik PLN. Nah, sehingga pada sistem off-grid daya baterai yang besar ini sangat penting. Nah, kenapa ya? Karena kalau daya baterainya itu kecil ya, kita mau memanfaatkan energi listrik yang dimanfaatkan itu tidak bisa banyak ya, tapi ketika daya baterainya besar ya kita bisa memanfaatkan atau menghidupkan peralatan listrik dengan daya yang besar juga atau dengan peralatan yang banyak. Kemudian sistem on-grid. Nah, pada sistem on-grid ini kita masih menggunakan listrik PLN, sehingga pada siang hari ya kita bisa memanfaatkan sel surya, kemudian pada malam harinya kita bisa memanfaatkan listrik dari PLN. Jadi pada sistem on-grid ini ya kita masih menggunakan listrik dari negara ya, tidak murni ya dari sinar matahari. Nah, ini masing-masing itu ada kelebihannya baik off-grid maupun on-grid. Nah, pada on-grid ya berarti kita bisa memanfaatkan sel suryanya atau energi matahari ini ya hanya pada siang hari. Sementara pada malam harinya ya kita tidak bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi listrik, tetapi kita memanfaatkan dari PLN. Ya, oke, teman-teman, itu materi kita terkait dengan energi listrik sebagai energi yang terbarukan. Oke, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Kalau itu pemanfaatan energi surya dalam bidang pertanian itu untuk apa saja? Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sel surya bisa dimanfaatkan juga ya untuk bidang pertanian. Nah, diantaranya misalnya ya kita memanfaatkan untuk hidroponik. Nah, hidroponik itu mengalirkan nutrisi ya ke tanaman. Nah, biasanya kita menggunakan pompa. Nah, kita menggunakan pompa itu bisa memanfaatkan sel surya sebagai energi listriknya. Kemudian kita bisa juga pada sistem aquaponik. Pada sistem aquaponik kita mengalirkan nutrisi ya dari kotoran ikan ya ke tanaman yang kita tanam. Itu juga membutuhkan pompa yang digerakkan dengan energi listrik. Nah, kita bisa menggunakan sel surya untuk mendorong ya pompa itu sehingga bisa mengalirkan nutrisi dari kotoran ikan ke tanaman. Ya, seperti itu. Ya, sudah cukup? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, oke. Kalau sudah cukup,
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.